Jangan terburu-buru, nikmati prosesnya. Yang penting adalah bukan dari hasilnya, tapi proses itu. Ya. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, subscribe. Subscribe itu gratis. Subscribe, dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Joko Saputra di channelnya Kelas Layar. Nah, kali ini konten pertama kelas layar yang sangat akan bermanfaat sekali untuk kalian, terutama untuk mahasiswa yang sekarang lagi bingung mau menentukan lulus cepat atau lulus tepat pada waktunya. Yuk langsung aja. Halo sobat kelas layar. Nah, kali ini saya mau bercerita ya sedikit untuk kalian yang terutama yang mahasiswa ya. Jadi sebagai mahasiswa pasti kalian dituntut untuk segera lulus, ya kan, menyelesaikan perkuliahan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalian pengen segera lulus atau lulus tepat pada waktunya? Jadi sedikit cerita nih, kalau segera lulus itu berarti kalian harus mempersingkat waktu lulus kalian. Bisa, kalau standarnya 4 tahun, bisa di bawah itu 3,5, 3 tahun, dengan tetap beban perkuliahannya yang sama. Mungkin kalian harus menyelesaikan 140 sekian SKS. Sedangkan lulus tepat pada waktunya itu, tepat pada waktunya ya, itu bisa juga sama, bisa ditempuh 3 tahun, kemudian bebannya SKS-nya sama, atau bisa ditempuh 4 tahun pas, atau 5 tahun pas. Tapi yang membedakan adalah seseorang yang lulus tepat pada waktunya adalah dia sudah siap segala hal. Nah, kenapa saya menyarankan lulus tepat pada waktunya? Oke, saya kasih gambaran dulu. Lulus dipercepat ataupun lulus lebih cepat dari jadwal yang sesungguhnya itu apakah akan menjamin kalian di kehidupan berikutnya setelah kalian lulus bisa mendapatkan hal-hal yang kalian impikan? Misalnya kalian dapat bekerja di perusahaan-perusahaan yang tertentu. Oke, mungkin kalau kalian memang hebat, mungkin kalian memang cerdas ataupun nilai kalian bagus, kemudian profil kalian sesuai dengan perusahaan, mungkin bisa. Tapi kalau misalnya kalian memang kuat secara akademik tapi ternyata ada hal-hal yang profil kalian tidak sesuai dengan perusahaan. Tidak sedikit mahasiswa yang lulusnya lebih cepat ya, dari 4 tahun, tapi sampai temennya lulus tahun berikutnya ataupun 2 tahun berikutnya dia belum bisa mendapatkan pekerjaan. Kan poin pentingnya adalah mahasiswa lulus antara dia mau bekerja ataupun berwirausaha, pilihannya 2 itu kan, atau dia mau melanjutkan studinya untuk S3. Mungkin kalau kalian mau melanjutkan S3 itu cocok, kalau kalian lulus cepat, lulus lebih singkat dari 4 tahun itu mungkin cocok. Tapi kalau untuk kalian kedua jenjang ini mungkin akan agak berbeda. Kenapa? Akan saya jelaskan nanti. Kemudian di saat kalian lulus lebih cepat ya, di bawah standar 4 tahun gitu ya, apa sih yang kalian dapatkan? Yang pertama mungkin adalah biaya kuliah yang lebih singkat ya. Jadi biaya kuliahnya itu tidak terlalu mahal karena waktu kalian tempuh juga sedikit. Kemudian mungkin adalah prestis, kebanggaan. Wah, saya lulus lebih cepat atau lebih singkat daripada teman-teman saya. Itu kebanggaan orang tua ya kan. Kemudian yang ketiga adalah mungkin di umur kalian yang lebih muda itu akan memberikan kesempatan kalian untuk pekerjaan, itu juga ada kayak gitu. Tapi apakah yakin? Itu loh pertanyaan saya. Bisa saja di luaran sana banyak hal yang tidak bisa kalian tempuh atau dapatkan dari 3 ini. Terus bagaimana dong? Kalau saya sih menyarankan adalah lulus tepat pada waktunya. Maksudnya lulus tepat pada waktunya adalah dimana poin-poin penting yang tidak bisa dicapai atau yang membedakan mindsetnya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu bisa tercapai semuanya. Ada 3 poin penting kenapa saya menyarankan lulus tepat pada waktunya. Yang pertama itu adalah evaluasi.
kalian wajib mengevaluasi diri kalian sendiri. Timbulkan pertanyaan-pertanyaan diri kalian. Apakah saya sudah benar-benar sukses sebagai mahasiswa, ya kan? Mungkin secara nilai kalian cum laude, bagus, A plus kayak gitu. Mungkin B-nya hanya 1 dalam sekian kurun waktu SKS atau mata kuliah itu hanya 1 kayak gitu itu. Tapi apakah kalian paham, mengerti mengenai materi atau ibaratnya nilai-nilai yang ada di perkuliahan kalian? Misalnya nih, saya adalah mantan anak IT misalnya. Apakah saya paham mengenai programmer atau sebatas hanya saya mengerjakan pekerjaan tugas kuliah saja? Setelah itu ya sudah selesai. Tapi di saat ada poin di mana saya harus mengerjakan selain tugas perkuliahan misalnya, saya belum mampu. Nah, apa itu adalah poin penting? Ya, itu adalah poin pentingnya. Kalau saya mampu mengerjakan itu, berarti saya sudah mendapatkan poin itu. Hal seperti itu yang harus dicermati oleh mahasiswa. Evaluasi kepada dirinya. Kedua, apakah habits kehidupan dari mahasiswa itu sudah mencerminkan atau ibaratnya sudah menjadi profil dia untuk ke tahap berikutnya setelah lulus. Misalnya, kalian hanya perkuliahan itu datang, kuliah, kemudian ikut organisasi, ikut lomba, juara, terus selesai. Tapi tidak ada poin pentingnya. Nah, poin pentingnya yang harus kalian ambil adalah setiap hal yang kalian lakukan itu harus ada yang bermakna. Bermaknanya apa? Mungkin kalian akan menjadi ambasador sebuah perusahaan. Nah, itu akan lebih bermanfaat daripada kalian hanya sekedar menang lomba gitu ya. Kemudian kalian misalnya kerja part time, itu akan lebih bermanfaat bagi kalian untuk ke jenjang berikutnya daripada kalian hanya stay di kos-kosan, hanya stay main-main aja. Itu salah satu contoh aja. Jadi poin pertamanya, kalian harus mengevaluasi ke diri kalian, pertanyakan diri kalian. Nilai kalian jelek ataupun bagus itu hanya sebuah hasil ya. Itu tergantung proses ya. Kalau kalian malas, ya udah pasti nilainya jelek. Kalau kalian rajin, pinter, ya nilainya bagus. Tapi dari malas dan rajin itu yang harus kalian pahami. Poin pentingnya dari perkuliahan kalian itu yang kalian dapatkan apa sih? Apakah ilmu materi kuliah itu bermanfaat? Atau materi kuliah itu bisa saya gunakan pada waktu nanti saya setelah lulus? Apakah materi perkuliahan itu akan dipertanyakan kembali pada waktu saya kuliah? Dan pengembangan dari materi perkuliahan saya itu apa? Kayak gitu. Ya, itu yang harus kalian cermati. Oke, teman-teman sobat kelas layar, harus dipahami. Nah, poin kedua adalah networking, jaringan. Nah, kenapa saya bilang jaringan? Yang pertama adalah apakah kalian sebagai mahasiswa sudah mempunyai ikatan jaringan di mana jaringanmu itu akan berguna di saat nanti kamu kelas sudah lulus ya. Kalian mau lulus cepat atau enggak, atau tepat pada waktunya, tapi apakah jaringan kalian itu akan bermanfaat kalau kalian sudah lulus? Kenapa saya bilang gitu? Selama kalian menjadi mahasiswa, kalian mempunyai hak akses kemanapun, privilege. Kalian bisa gunakan status kalian sebagai mahasiswa untuk melakukan hal-hal ilmiah maupun praktek ataupun akademisi atau semuanya, itu yang bisa kalian gunakan. Jadi bisa kalian manfaatkan supaya kalian mendapatkan jaringan tadi. Tapi kalau kalian setelah lewat jadi mahasiswa atau sudah lulus, kalian itu dianggap sama oleh perusahaan, oleh saudara kalian, oleh orang tua, oleh siapapun, sama dengan siapa? Masyarakat lainnya. Kalian akan disamakan dengan masyarakat atau lulusannya D3, SMK, SMA. Kalian dan akan bersaing dengan mereka ataupun dengan para employee yang sudah bekerja, dia mencari pekerja lagi. Kalian akan berhadapan dengan mereka yang sudah pengalaman. Itu kalau kalian tidak punya jaringan yang kuat atau jaringan yang sesuai atau berguna di masa saat kalian lulus. Kenapa saya bilang itu? Banyak sekali mahasiswa itu mungkin berpikirnya adalah
hard skill dan soft skill. Padahal di era sekarang tidak bisa hanya itu. Ditambah adanya networking. Mungkin soft skill akan melatih kalian cara berbicara, interview, kemudian cara kalian ibaratnya mengerjakan psikotes dan semacamnya. Tapi jaringan itu adalah penting. Coba kalian riset. Perusahaan yang statusnya adalah BUMN ataupun misalnya perusahaan swasta besar, kira-kira rekrutmen yang mayoritas diambil siapa? Alumni. Alumni itu apa? Jaringan. Nah, kalian punya enggak jaringan dari alumni? Kalian kenal enggak misalnya, oh, alumni dari universitas saya ini, jurusan saya ini sebagai direktur di BUMN ini. Kalian tahu enggak? Atau misalnya sebagai head apa di perusahaan swasta terbaik di negeri ini. Nah, itu adalah jaringan. Dan kalian harus tahu itu sebagai mahasiswa. Jangan hanya sekedar, jangan hanya sekedar mencari jaringan itu internal saja. Kalian hanya menang di kandang, tapi setelah kalian ditandang away, kalian hanya 0, ya. Kalian tidak akan bisa mendapatkan hasil yang sesuai keinginan kalian atau impian kalian. Nah, banyak mahasiswa sekarang atau ibaratnya kampus yang meng-create itu. Jadi alumni di kampus besar yang sekarang itu sudah meng-create alumninya. Jadi alumni yang misalnya jadi pimpinan BUMN, jadi pimpinan perusahaan swasta nasional kayak gitu, itu sudah ditarik kembali, ibaratnya diikat gitu. Jadi nanti kalau ada alumni dari universitas ini, dia akan lebih mudah akses masuk ke perusahaan tersebut. Nah, itu kalau universitasnya baik atau terbaik ya, 10 besar nasional. Coba bayangin kalau universitas kalian adalah universitas yang baru, kemudian belum 10 besar nasional, masih proses pembangunan, alumninya belum banyak. Nah, terus kalian mau gimana gitu? Kalian mau daftar kerja seperti apa kayak gitu? Mindsetnya yang ini yang harus dirubah. Mindset ini yang harus kalian perbaiki. Oleh karena itu, kalian jangan hanya belajar di kampus saja. Cobalah kalian ikuti seminar, kalian belajar ke komunitas-komunitas yang ada di luar kota kalian. Bergabunglah dengan mereka, kenal sama mereka. Nanti pasti akan banyak informasi-informasi ataupun ibaratnya sebuah ikatan yang berguna untuk kalian di masa setelah kalian lulus. Misalnya ya, universitas kalian di daerah kota atau terpencil, ibaratnya bukan di kota besar, tapi di sebelah kalian itu ada kota besar. Nah, seharusnya kalian itu menimba ilmu dan banyak belajar dari kota besar ini. Kalian kumpul tuh sama anak-anak universitas yang terkenal tadi, yang besar tadi. Jangan malu, jangan merasa kalian itu, aduh, malu aku, aduh, ilmunya belum. Nah, karena kalian sudah sadar bahwa ilmu kalian belum bisa, ibaratnya belum mencapai titik atau sama dengan mereka, datanglah gitu, ikutin apa yang mereka lakukan, ikutin, walaupun itu kalian hanya sendiri ya. Jadi kalau misalnya teman kalian ibaratnya nggak mau atau ya udah, kalian berangkat sendiri gitu, jangan ketergantungan sama teman kalian gitu. Ajak aja teman kalian yang mau sevisi dengan kalian gitu. Itu poin kedua mengenai networking. Nah, poin ketiganya adalah skill. Ya, skill kalian. Contoh adalah misalnya kalian adalah orang ibaratnya orang eksak atau IPA atau semacamnya, yang ada hubungannya itu tidak hanya teoritis tapi juga ada praktisnya. Nah, apakah skill-skill praktis yang kalian lakukan selama perkuliahan itu sudah sesuai dengan dunia luar, sudah sesuai dengan dunia kerja, sudah sesuai dengan harapan perusahaan yang kalian ingin daftar, kayak gitu. Apakah skill-skill yang kalian miliki tadi itu bisa menjadi modal kalian untuk mendapatkan pekerjaan, ya, ataupun ibaratnya untuk berwirausaha, ataupun untuk mendapatkan project kayak gitu. Itu hal yang penting adalah. Jadi selama kalian berkuliah, gunakan lagi kembali
privilege kalian selama kalian menjadi mahasiswa untuk belajar macam ataupun mendalami kegiatan skill-skill kalian. Misalnya kalau kalian memang bukan anak engineer, bukan anak IT yang hubungannya sama programmer atau sistem atau komputer, misalnya kalian anak bahasa. Nah, tingkatkan skill kalian, misalnya skill berbahasa Inggris kalian, skill berbahasa Mandarin, skill berbahasa Korea, dan macam-macamnya lah. Hubungan skill-skill ini banyak sekali ya, baik itu skill yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, jadi itu harus kalian jadikan modal supaya kalian nanti setelah lulus itu lengkap porsinya tadi. Pertama, kalian sudah berevaluasi tentang diri kalian, ya kan? Kemudian networking kalian sudah jelas, udah lengkap, ya kan? Udah ibaratnya kalian seperti yang saya bilang dari evaluasi, kemudian networking. Nah, yang saya jelaskan bahwa kalau misalnya kalian libur semesteran, teman-teman kalian pada liburan, ibaratnya teman-teman kalian pada rebahan di kosan atau macamnya, kalian pergunakan. Misalnya ada kesempatan untuk menjadi ambasador sebuah perusahaan besar, kalian ikut tuh seleksinya. Walaupun itu diseleksi, itu akan menambah skill kalian. Nah, kembali lagi nanti ke poin 3, skill kalian. Skill apa? Skill mengikuti kegiatan misalnya kayak interview, psikotes, kemudian FGD. Nah, skill-skill ini adalah skill yang sering dipakai sebuah perusahaan untuk menyeleksi karyawannya, ya kan? Jadi 3 poin ini saling berkesinambungan ya buat teman-teman. Nah, kenapa harus lulus tepat waktu? Nah, ini tergantung kalian ya. Kalian kalau memiliki 3 hal ini lebih cepat, ibaratnya kalian bisa mempercepat 3 hal ini untuk ada di diri kalian, ya berarti kalian bisa lulus cepat atau lulus singkat. Tapi kalau 3 hal ini kalian masih perlu waktu, ya udah, jangan terburu-buru, nikmati prosesnya. Yang penting adalah bukan dari hasilnya, tapi proses itu, ya. Jadi buat teman-teman semua, buat mahasiswa, buat sobat kelas layar yang ada di seluruh penjuru dunia atau seluruh Indonesia, ayo kita sama-sama merubah mindset itu. Nah, semoga konten ini sangat memotivasi kalian semua. Yuk, dilihat kontennya, dipelajari, dan jangan lupa di-share, like, dan komen, dan di-subscribe juga. Ya, tunggu di konten berikutnya.